video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi mengenai gelombang mekanik, yaitu karakteristik dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi besaran-besaran gelombang. Besaran-besaran gelombang yang akan kita pelajari, yang pertama adalah amplitudo gelombang, kemudian frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita bahas masing-masing dari besaran-besaran gelombang. Yang pertama kita pelajari yaitu amplitudo gelombang yang disimbolkan dengan huruf A kapital, simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Nah, perhatikan gambarnya berikut ini adalah contoh dari gelombang transversal. Nah, yang dimaksud dengan simpangan maksimum atau amplitudo ini adalah jarak antara E dengan E aksen ini. Jadi amplitudonya pada gambar ini adalah 2 cm, atau bisa saya tulis dengan A sama dengan 2 cm, atau kita jadikan meter, yaitu 0,02 meter dibagi dengan 100 untuk menjadi meter. Nah, besaran-besaran gelombang ini dianalisis dengan menggunakan besaran-besaran pada gerak melingkar. Mengapa menggunakan gerak melingkar? Karena pada dasarnya jika bukitnya ini digabungkan dengan lembahnya ini, maka dia akan membentuk atau diproyeksikan dengan lingkaran, sehingga besaran-besarannya dianalisis dengan menggunakan gerak melingkar. Frekuensi gelombang. Jadi frekuensi gelombang ini adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Jadi secara matematis frekuensi ini adalah F sama dengan N per T. Jadi terangannya seperti ini. N inilah jumlah gelombang yang terbentuk, kemudian T nya adalah waktu tempuh gelombang dengan satuan sekon, sedangkan F nya adalah frekuensi gelombang dengan satuannya adalah Hertz. N ini tidak memiliki satuan karena hanya dinyatakan dalam gelombang, misalkan 2 gelombang, setengah gelombang, dan seterusnya. Ini adalah periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi secara matematis periode gelombang disimbolkan dengan huruf T. T sama dengan T huruf kecil dibagi dengan N. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Nah, T ini adalah periode dengan satuan sekon. Sedangkan N nya tadi adalah menyatakan jumlah gelombang, dengan T nya adalah waktu tempuh gelombang. Hubungan F dan T atau hubungan frekuensi dan T. Nah, tadi dari definisi itu secara matematis kita dapat tuliskan bahwa periodenya adalah sama dengan T per N, sedangkan frekuensi adalah N per T. Ini kebalikannya. Jadi kalau kita kalikan T dengan F nya ini akan diperoleh seperti ini. T kali F, jadi T nya kita masukkan ini, F nya kita masukkan ini, hingga ini akan saling hilang. Jadi N nya akan bisa hilang, T nya juga bisa kita hilangkan, sehingga sisanya adalah T kali F sama dengan 1, sehingga kita dapat hubungan yaitu D ini T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Jadi inilah hubungan antara frekuensi dengan periode. Ini adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang sudah saya berikan di materi gelombang mekanik. Nah, jadi panjang gelombang ini disimbolkan dengan lambda. Ini dibaca lambda, kemudian satuannya adalah meter. Nah, ingat kembali mengenai definisi panjang gelombang pada gelombang transversal dan juga definisi panjang gelombang pada panjang gelombang longitudinal. Yang kelima adalah cepat lambat gelombang. Jadi cepat lambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Nah, kalau adik-adik masih ingat dengan persamaan GLB, yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, dalam hal ini jarak yang ditempuh ini dinyatakan dengan panjang gelombang, sedangkan T-nya dalam cepat lambat gelombang ini menyatakan periode. Sehingga analogi dari persamaan GLB ini kita dapatkan persamaan cepat lambat gelombang, yaitu P sama dengan lambda per T.
Kemudian persamaan ini kita bisa rubah seperti ini. Jadi lambda dikali dengan 1/t. Kita merubah persamaannya ini. Ini artinya sama dengan ini. Nah, ingat bahwa 1/t itu sama dengan frekuensi. Sehingga kita bisa ganti menjadi P sama dengan lambda dikali dengan F. Jadi cepat rambat gelombang selain dihitung dengan cepat rambat sama dengan lambda dibagi dengan T, bisa juga dengan cepat rambat sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensinya. Demikian mengenai materi mengenai besaran-besaran gelombang.